Hai, kembali lagi bersama saya Karis di Pendidik Bersuara. Kali ini adalah bahasan yang melanjutkan topik yang kemarin ya. Kita membahas tentang motherboard. Sekarang kita dihadapkan dengan dua buah prosesor dengan soket LGA. Kalau kalian ketahui, tengok ke arah yang lalu-lalu bahwa soket itu ada dua macam ya. Soket VGA ada soket LGA. Kalau LGA itu ya era-eranya sekarang, kalau VGA itu eranya zaman dahulu ya. Dahulu kala, karena perkembangan zaman yang sudah semakin maju, alhamdulillah kita harus menikmatinya. Seperti itu. Oke, jangan lama-lama, kita bahas aja langsung prosesornya nih. Ada dua buah prosesor di sini. Ya, dengan Pentium dual core ya. Kita akan bahas satu saja karena bagian-bagiannya ini sama aja sih. Oke, di sini saya akan bagi menjadi 5 ya, 5 bagian. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang apa sih ini prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer yang menjalankan segala hal macamnya di komputer. Kalau tidak ada prosesor, maka komputer itu tidak akan menyala, seperti itu. Tetapi prosesor ini didukung oleh beberapa komponen lainnya, seperti itu. Oke. Arti dari prosesor itu sama dengan pemproses ya. Nama lainnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut unit pemproses pusat. Di sini topik pembahasannya adalah mikroprosesor ya. Prosesor mikro ya. Di sini mari kita bahas satu persatu. Saya akan membagi menjadi 5. Yang pertama itu pin ya. Apa itu pin? Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah substrate ya. Yang ketiga adalah core. Yang keempat IHS dan yang kelima TIM. IHS itu adalah Integrated Heat Spreader atau nama lainnya penghantar panas, seperti itu. Lalu yang kelima adalah TIM, Thermal Interface Material, seperti itu. Oke. Mulai dari pin dulu deh. Di sini kita balikan. Di sini ada, bentar, mana obeng? Oh ini. Di sini ada titik-titik. Zoom dulu ya. Ada titik-titik. Kurang ke tengah. Oke, di sini ada titik-titik warna kuning ya. Di sini titik-titik warna kuning. Ini adalah sebuah pin ya. Tapi pin ini lambat laun berbeda dengan pin-pin zaman dahulu kala. Kalau pin-pin zaman dahulu kala itu si bulu-bulu ininya halusnya itu apa si ya bulu-bulu halus ya. Bentar nih, saya akan tunjukkan ya mana motherboard. Nih. Oke. Nah. Mana? Nggak kelihatan. Oke. Nah, ini adalah di sini ada bulu-bulu halus ya, bulu-bulu seperti jarum-jarum lah, jarum-jarum gitu ya. Di sini itu dulu zaman dahulu itu si jarum-jarum bulu-bulu ini adanya di prosesor. Contohnya Pentium 3, 4 yang dulu lah, yang dahulu kala pokoknya. Nah, di sini ini adalah sebuah tempat pin-pin itu menancap ya. Jumlahnya pun berbeda-beda. Setiap prosesor itu berbeda-beda jumlah pinnya itu ya. Di sini sama ya, karena di sini adalah sebuah jenis prosesor yang hampir sama juga. Oke, kita bahas nih pinnya itu kan ini ya, sudah dipahami ya pinnya itu ya. Kita balik, kita ini review secara singkat aja ya. Yang kedua itu adalah substrate ya. Yang mana substrate? Substrate itu adalah bagian yang hijau nih, yang bawahnya ini nih. Nih yang bawah. Itu adalah substrate ya. Di sini. Oke, tempat si tempat si core itu. Core belum dibahas ya. Oke, ini substrate ya. Tempatnya core itu ada. Oke. Yang ketiga adalah core ya. Yang ketiga core nih. Core itu ada di dalam ini. Ini apa? Ini adalah IHS atau Integrated Heat Spreader. Oke, yang ini, yang putih ini, fungsinya menghantarkan panas karena
kalau zaman dahulu ini tidak ada IHS. Contohnya Pentium 3, ini tidak ada IHS karena ketika tidak ada IHS maka tidak ada pelindung yang langsung dengan heatsink ya, dengan kipas ya. Kipas dengan fan, di bawah fan itu kan ada heatsink. Nah, itu akan langsung bersentuhan dengan core. Itu tidak baik, maka akan menyebabkan si panasnya itu kadang tidak stabil dan mengakibatkan hang seperti itu. Nah, ini fungsinya itu IHS itu menghantarkan panas ya, karena core ini kan ada di sini di tengah-tengah aja di dalam ini. Nah, di balik ini nih. Nah, di balik ini yang tengah-tengah ini ada yang namanya core ya. Makanya kenapa suka ada disebutkan Intel Core apa gitu ya. Di sini jenisnya seperti itu. Oke, lanjut ke dalam bahannya. Bahan material. Thermal Interface Material ya, ini disingkat TIM. Maka dari itu untuk prosesor zaman sekarang ya mungkin safety-nya lumayan makin diperketat lagi, karena kalau tidak itu akan mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan seperti hang tadi, karena si core-nya itu langsung berhubungan dengan heatsink. Itu tidak baik seperti itu, seperti Pentium ketiga ya. Alhamdulillahnya perkembangan teknologi sekarang semakin maju seperti itu ya. Nah, untuk prosesor itu sendiri banyak sekali jenisnya, banyak sekali pinnya, karena kan banyak yang bilang ini soket ini pinnya ada berapa, apakah compatible ya dengan motherboard yang dimiliki seperti itu. Misalnya ini motherboard LGA 775 misalnya. Oke, ini akan masuk sana. Karena apa? Karena kompatibel. Maka dari itu ketika kalian merakit sebuah komputer, kalian perhatikan juga apakah prosesor ini cocok dengan motherboard tersebut. Yang akan kita ketahui selanjutnya adalah bahasan dari RAM ya. Ini prosesor udahlah segini aja, karena bagian-bagiannya saja. Lalu cara masangnya nanti sekarang aja deh, sekarang. Nah, ini cara pasangnya ya. Oke, kita zoom out dulu. Nah, ini singkirkan dulu. Oke. Ini adalah sebuah motherboard ya. Ini soketnya nih. Nah, ini soketnya. Ini soketnya, mari kita buka terlebih dahulu. Cara bukanya seperti ini. Di sini ada sebuah penyangga ya. Nih. Ini adalah sebuah penyangga, tuh. Ini adalah sebuah penyangga. Mari kita buka dulu. Oke. Tarik ke atas. Lalu di sini dibuka ya. Ini ada tombol di belakang, buka. Oke. Aduh. Nah, prosesornya ini di sini ada beberapa celah. Bentar. Ini ada celah ya. Di sini merupakan penyangga nih, supaya tidak bergerak-bergerak. Oke, tuh ada penyangga, bentar. Oke. Nah, di sini ada penyangga. Oke, kita masukkan sesuai. Nah, di sini ada penyangga juga. Zoom ya. Nah, di sini ada penyangga juga. Maka dari itu kita harus cocokkan ya, cocokkan si posisinya ini. Nih. Ya, harus cocokkan posisinya ini di sini ada penyangga. Oke. Kita masukkan saja. No. Seperti itu. Oke. Pemasangannya cukup mudah asal kita dapat memperhatikan bagaimana cara membukanya. Setelah itu kita tutup aja bagian penutupnya dulu ya, jangan dulu penyangganya. Oke, setelah penutupnya ditutup, kita tutup. Ya, di sini kita akan mendorong si penutupnya ini supaya ketat ya, bukan ketat, agar pas seperti itu. Nah, setelah kita dorong, kita sanggahkan lagi ke penyangganya. Oke. Nah, itulah caranya bagaimana memasang sebuah prosesor, dan singkatan ada beberapa bagian singkat yang saya bahas tentang prosesor seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut ke video selanjutnya mengenai RAM ya. Terus hard disk belum kita bahas juga.
lalu PGA card ya, banyak sekali. Jangan lupa ditonton, di-subscribe, di-like kalau ini bermanfaat ya. Terima kasih telah mengunjungi channel Pendidik Bersuara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.